Kitab Tasawuf Melayu Tuang Guru Tok Kupalo bagian 3. Soal: jika ditanya orang sembahyang itu dengan sholat, satu namakah atau berbeza? Adapun pada pihak lapasnya itu berbeza, tetapi pada pihak maknanya satu jua. Tetapi yang dinamakan sholat itu penerimaan, adapun dinamai sembahyang itu pada pekerjaan yang sahir. Soal: jika ditanya orang apa asalnya subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Adapun sembahyang subuh itu 2 rakaat karena kenyataan zat dan sifat. Sembahyang zuhur 4 rakaat karena tajalli Tuhan itu 4 perkara, yaitu hayat, kudrat, ilmu, iradat. Sembahyang asar 4 rakaat karena asal Adam itu 4 martabat, yaitu tanah, air, api, angin. Dan sembahyang maghrib 3 rakaat karena 3 perkara, ahda, wahda, wahdiyah. Artinya Allah, Muhammad, Adam. Dan sembahyang isya 4 rakaat, yaitu di, wadi, mani, manikam. Soal: jika ditanya orang kepada kita, sembahyang itu apa faedahnya? Adapun disuruh kita sembahyang itu, yaitu tiada memberi manfaat kepada Allah Ta'ala dan tiada mengambil faedah atasnya. Adapun faedahnya sebab kita mengerjakan sembahyang itu sebab kita sebenar-benar hamba, lagipun kita mengaku akan Allah Ta'ala itu Tuhan yang sebenar-benarnya. Lagi asa ia, zatnya, sifatnya, af'alnya, yaitu seperti firman Allah di dalam Al-Quran. Alastu bi rabbikum qalu bala. Artinya, bukankah aku Tuhanmu? Maka sembah segala suriat, Engkaulah Tuhan kami. Maka kehendaklah kita sembahyang itu dengan ikhlas. Artinya tiada sebab berkehendak surga dan sebab takut akan neraka. Hanya kita ini martabat hambaan, maka Allah itulah Tuhan kita yang sebenar-benarnya. Jika tiada demikian itu, nescaya berdosalah kita dengan Tuhan kita. Soal: berdiri di dalam sembahyang itu apa asal? Bermula berdiri itu daripada api asalnya, ruku itu angin asalnya, sujud itu air asalnya, duduk itu tanah asalnya. Soal: api, angin, air, tanah itu apa pada kita? Adapun api itu nyawa kita, angin itu jadi nafsu kita, air itu jadi darah kita, tanah itu jasad yakni badan kita. Soal: berdiri itu perbuatan apa? Ruku itu perbuatan apa? Sujud itu perbuatan apa? Duduk itu perbuatan apa? Adapun berdiri itu kebangkitan pada nyawa, ruku itu kebangkitan pada nafsu, sujud itu kebangkitan pada darah, dan duduk itu kebangkitan pada jasad kita. Inilah af'al Nabi SAW, Rasulullah kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Soal: jika ditanya orang mana asal sembahyang itu? Adapun asal sembahyang itu tanah, air, api, angin. Soal: jika ditanya orang apa perbuatan sembahyang itu? Qiyam yakni berdiri betul, ruku, sujud, duduk yakni tetap. Maka qiyam itu yakni berdiri betul, yaitu af'al api, karena api menyala betul berdiri. Ruku itu pula af'al angin, karena angin itu condong betul. Sujud itu af'al air, karena air itu menolak ke bawah. Dan duduk pula af'al tanah, karena tetap di bawah.
Soal, jika ditanya orang 5 waktu itu keluar dari apa? Bermula 5 waktu itu keluar daripada alif lam ha mim dal. Jika ditanya orang 5 waktu keluar dari apa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Adapun waktu zuhur itu daripada huruf alif, asar itu daripada huruf lam, maghrib itu daripada huruf ha, dan isya itu daripada huruf mim. Waktu subuh pula dari huruf dal. Soal, jika ditanya orang apa sebab bacaan waktu zuhur dan asar tidak dinyaringkan, dan apa sebab waktu maghrib, isya, subuh bacaan dinyaringkan? Sebab waktu zuhur keluar dari huruf alif, waktu asar keluar dari huruf lam, maka huruf alif dan huruf lam keluar daripada lafaz nama Allah. Karena Allah Ta'ala tiada bertakin karena batin adanya, maka sebab itulah sembahyang zuhur asar itu disembunyikan, yakni tiada dinyaringkan. Adapun waktu maghrib, isya, subuh itu dinyaringkan karena waktu yang 3 itu keluar daripada huruf ha, mim, dal. Karena 3 huruf ini huruf Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Muhammad itu menzahirkan nama Allah, dan takin itu juga menyatakan zat sifat af'al daripada nyatanya. Itulah sebab sembahyang maghrib, isya, subuh dinyaringkan, kemudian disembunyikan segala takin itu daripada takin. Maka kembalilah kepada takin. Inilah pasal menyatakan kiblat orang sembahyang itu 3 perkara. 1. Kiblat tubuh, 2. Kiblat hati, 3. Kiblat nyawa. Adapun kiblat tubuh itu atau kiblat dada itu Ka'bah, maka segala orang yang sembahyang hendaklah menghadapkan kiblat ini. Jikalau tiada kiblat ini maka tiada sah sembahyangnya. Maka hendaklah dadanya, segalanya anggota, urat, daging, darah, tulang, semua segala anggotanya, sebab dipardukan oleh Allah Ta'ala segala orang Islam menghadapkan dia, maka sah sembayangnya. Kiblat hati. Adapun kiblat hati itu kepada Tuhan Ka'bah, Allah, maka hendaklah kita iktikadkan Allah Ta'ala tiada di kanan, tiada di kiri, tiada di hadapan, tiada di belakang, tiada di atas, tiada di bawah, bahkan tiada ditentukan di suatu tempat ia jua, melainkan meliputi alam sekalian. Kiblat nyawa. Adapun kiblat nyawa itu pula senantiasa ia tiada bercerai dengan Tuhan, karena anugerah oleh Tuhan. 7 sifat, yaitu hayat dihantarkan kepada nyawa kita, maka hiduplah dengan yang hidup, maka dihantar pula ilmu kepada hati kita, maka tahulah kita dengan yang tahu. Maka dihantar pula kodrat kepada anggota kita, maka kuasalah kita dengan kuasanya. Maka dihantar pula iradat kepada nafsu kita, jadi berkehendaklah kita yang berkehendaknya. Maka dihantar pula sama kepada telinga kita, maka mendengarlah kita dengan yang mendengarnya. Maka dihantar pula basar kepada mata kita, maka melihatlah kita dengan melihatnya. Maka dihantar kalam kepada kita, maka berkata-katalah kita dengan berkata-katanya. Maka ditakyinkan kepada iktikad kita yang berkata-kata, inilah Allah Ta'ala. Apabila engkau ketahui hal yang demikian, maka hendaklah engkau ketahui panakan dirimu itu segala perbuatanmu itu di dalam Allah semata-mata, maka hapuslah, karamlah, lenyaplah sifat itu di dalam sifat Allah. Maka sifat Allah semata-mata, tiada sekali-kali sifat kita. Maka hapuskanlah zat sifat kita di dalam zat Allah. Biarlah tinggal zat Allah semata-mata, karena kita tanah kembali kepada Adam sedia kala. Maka kata olehmu, Allahu Akbar, itulah bernama sembahyang orang hasul has. Namanya maka peroleh makam panajati dan makam tabdul kalam Allah. Jikalau tiada demikian, maka tiada sah sembayangnya, maka tiliklah sembayangnya.
Ia menyembah huruf dan suara dan menyembah bayang yang asa. Maka sempurnalah ibadatmu dan amalanmu itu kepada Allah Ta'ala, karena inilah dinamakan sembahyang. Hai saudaraku, ketahuilah olehmu akan sempurna sembahyang itu tiada sah, sembahyang itu tiada niat dan ikhlas melainkan dengan hati, dan tiada diterimanya hati itu dengan ilmu dan ta'yin. Adapun arti hati itu ikhlas, ilmu dan makrifat itu ialah rohani. Maka ketahuilah olehmu bahwa sekalian perbuatan itu dengan niat dan tertib. Tertib itu daripada hak, kasat dan kasat. Tertib itu daripada hati yang taktib, yaitu rohani. Bersambung.